Lanjutkan. Yang tidak kalah penting adalah gunakan kalimat Anda sendiri. Jangan asal copy paste tulisan atau kutipan milik orang lain yang kita gunakan untuk referensi. Sebagai contoh seperti ini, contoh kutipan asli dalam referensi. Tujuan dari distribusi adalah mengelola jaringan pasokan, yaitu arus nilai tambah dari pemasok ke pengguna akhir. Kotler 2019. Kita ubah menggunakan kalimat sendiri dengan inti yang sama. Jadi menjadi seperti ini. Lebih jauh, Kotler menjelaskan distribusi memiliki tujuan melakukan pengelolaan jaringan pasokan dari pemasok awal atau produsen hingga pemakai barang atau customer, di mana masing-masing titik jaringan pasokan ini memberikan nilai tambah. Kotler 2019. Jadi kalau kita rubah seperti itu kalimatnya, maka kita ketika dilakukan cek plagiasi, maka kita tidak akan kena plagiasi. Baik, poin ketiga ketika kita membuat landasan teori yang perlu kita perhatikan adalah subbab harus berisi beberapa referensi. Saya ambil contoh. Yang pertama, subbab kewirausahaan, 2.1 kewirausahaan, 2.11 pengertian kewirausahaan, 21.1.2 pentingnya kewirausahaan. Kemudian, setiap paragraf pada subbab tadi itu berisi lebih dari satu referensi. Kemudian yang ketiga, referensi tersebut gunakan referensi yang terbaru. Misalkan di sini dalam satu paragraf ada 3. Misalkan titik-titik kalimat, kemudian referensi peneliti A pada tahun 2017. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat lagi, referensi peneliti B pada tahun 2019. Koma, kemudian kalimat lagi peneliti C yang dilakukan pada tahun 2020. Saya kasih contoh seperti ini. Misalkan 2.1.1 mengenai pengertian kewirausahaan. Kalimatnya, kewirausahaan adalah kemampuan untuk mengembangkan ide dan cara baru untuk menanggung risiko bla 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 bla. Penelitinya adalah A pada tahun 2017. Kemudian disambung dengan kalimat menurut Zimmerer dan Scarborough dalam Fadia atau kita tulis langsung Zimmerer, 2019 menyatakan bahwa wirausahaan adalah titik-titik. Kemudian kita lanjutkan dengan referensi yang ketiga. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan dengan peneliti bla 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 bla. Di akhir ditulis penelitinya itu C pada tahun 2020. Jadi seperti ini cara membuat landasan teori. Kita lanjutkan. Yang tidak kalah penting. Yang tidak kalah penting adalah gunakan kalimat Anda sendiri. Jangan asal copy paste tulisan atau kutipan milik orang lain yang kita gunakan untuk referensi. Sebagai contoh seperti ini, contoh kutipan asli dalam referensi. Tujuan dari distribusi adalah mengelola jaringan pasokan, yaitu arus nilai tambah dari pemasok ke pengguna akhir. Kotler 2019. Kita ubah menggunakan kalimat sendiri dengan inti yang sama. Jadi menjadi seperti ini. Lebih jauh, Kotler menjelaskan distribusi memiliki tujuan melakukan pengelolaan jaringan pasokan dari pemasok awal atau produsen hingga pemakai barang atau customer, di mana masing-masing titik jaringan pasokan ini memberikan nilai tambah. Kotler 2019. Jadi kalau kita rubah seperti itu kalimatnya, maka kita ketika dilakukan cek plagiasi, maka kita tidak akan kena plagiasi.
Oke, saya lanjutkan. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mencari referensi tersebut. Referensi bisa jadi buku, teori, penelitian terdahulu. Cara yang pertama adalah yang umum dilakukan orang dari sejak dulu sampai sekarang adalah pergi ke perpustakaan dan membaca penelitian terdahulu, skripsi terdahulu, tesis terdahulu, disertasi terdahulu, sesuai perpustakaan yang ada di dalam perpustakaan tersebut. Cara yang kedua, ini cara milenial karena sekarang sudah zamannya computerized, semua bisa diakses menggunakan komputer. Yang paling recommended, yang saya rekomendasikan adalah menggunakan Google Scholar. Google Scholar Anda bisa akses di https://scholar.google.com atau seperti tertulis di dalam contoh website ini, scholar.google.com. Kemudian masukkan keyword atau kata kunci yang akan kita cari. Misalkan kita akan mencari dasar teori tentang orientasi kewirausahaan, maka kita masukkan dan kita search, akan muncul banyak penelitian terdahulu tentang orientasi kewirausahaan. Nah, dari situ kita bisa ambil beberapa penelitian terdahulu dan kita akan kutip menjadi inputan untuk penelitian terdahulu kita. Cara yang pertama yang paling sering saya lakukan adalah menggunakan Google Scholar. Cara yang kedua, kita bisa langsung masuk ke jurnal yang bersangkutan. Misalkan kalau jurnal nasional adalah http://journal.umg.ac.id. Di situ akan muncul banyak sekali penelitian-penelitian yang telah dipublikasikan, baik itu penelitian dosen-dosen Universitas Muhammadiyah Gresik sendiri maupun dosen-dosen yang di luar Universitas Muhammadiyah Gresik pada tataran nasional. Misalkan kita ingin membuat sebuah penelitian yang menggunakan referensi internasional atau Scopus, silakan, itu akan lebih bagus. Maka silakan masuk ke http://www.skimago.jr.com. Di sini nanti Anda akan ditunjukkan banyak sekali link akses menuju jurnal-jurnal internasional atau jurnal-jurnal Scopus. Referensi Anda akan menjadi referensi internasional. Itu cara mencari referensi. Silakan dicoba sendiri di rumah. Mungkin itu yang saya sampaikan. Saya sudah sampaikan bab 2 tentang tinjauan pustaka. Semoga apa yang saya sampaikan bisa segera Anda tindak lanjuti untuk membuat skripsi. Jangan menunggu terlalu lama, karena pemahaman seperti ini bisa Anda dapatkan dari mana saja, termasuk dari video-video saya yang sebelumnya dan yang akan datang. Terima kasih. Apabila ini bermanfaat untuk Anda, silakan di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa, supaya Anda ikut mendukung channel ini, dan channel ini akan saya semakin besarkan dan semakin banyak informasi yang akan saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.